nasuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa husan ila hadrati sayyidina Athaillah Sakandari wa Muhammad Jamaluddin Ahmad wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama-sama, yang mana pada saat hari-hari ini kita ngumpul-ngumpul begini ini agak itu termasuk barang yang mahal. Nah ini saja udah berapa bulan nggak kesini. Baru datang Sahrul sama si Lintang. Ngurusin politik kampus. Politisi. Ya, kalau Lintang ini kemarin fotonya terpampang di Instagramnya PAI jadi pengusaha hidroponik. Oke, alhamdulillah. Yang penting kita harus mampu bersyukur dengan sebaik-baiknya. Bersyukurlah dengan tenanan, seperti orang mau keserempet mau truk itu nggak jadi itu loh. Saya selalu sering mencontohkan seperti itu. Karena alhamdulillahnya orang yang habis mau keserempet terserempet truk itu alhamdulillahnya itu tenanan. Alhamdulillah nggak kena keserempet mobil. Nah, kita hendaknya mampu mentransfer hal atau suasana keadaan batin kita pada waktu alhamdulillah seperti itu di dalam kehidupan kita yang seperti ini, agar alhamdulillah rasa terima kasih kita itu betul-betul tidak hanya sekedar alhamdulillah. Biadab kabaredab alhamdulillah. Kadang-kadang itu kan hanya basa-basi, bukan kafe tapi. Oke. Alhamdulillah, kita harus mampu bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur itu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya. Kalau di sholawat burdah yang kita baca tadi itu kan diulang-ulang, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Nanti di googling yang belum hafal artinya apa. Nah, itu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat kursi itu kan disebutkan bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Nah, kalau tidak Nabi Muhammad yang diizinkan, ya siapa lagi? Artinya pasti Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah. Nah,
turunan-turunannya ini ya entah siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, malam hari ini kita masih melanjutkan penjelasan tentang bahwa tidaklah ada orang yang meremehkan wirid kecuali dia itu adalah orang bodoh. Di sini ada satu kalimat yang dibahas. Kalimat ini datang dari Syekh Sulaiman, Syekh Abu Sulaiman. Walaisa min hadzal makna, bagi yang sudah dapat JPG gambar ini, itu masih gambar kitab yang masih minggu kemarin karena minggu kemarin kita baru menghabiskannya sedikit. Walaisa min hadzal makna, dan tidaklah termasuk dalam makna seperti ini marawa, sebuah riwayat an Abi Sulaiman yang dari Abu Sulaiman Ad-Darani wa Ahmad bin Asim Al-Antaqi, dan Ahmad Asim bin Asim Al-Antaqi radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai Syekh Abu Sulaiman dan Syekh Asim Al-Antaqi. Anahuma, sesungguhnya keduanya, Syekh Sulaiman Ad-Darani dan Ahmad Asim ini, qala, keduanya berkata, Idza syarat tatkala jadi al-muamalatu, sebuah amal ibadah, ilal qulub, menjadi ilal qulubi, sampai kepada hati, istarohat, maka menjadi beristirahat, ala jawarihu, anggota badan. Kalau muamalah ibadah itu sampai ke dalam hati, maka anggota badan itu merasa enak. Istirahat itu kan merasa enak. Istirahat itu berarti tenang. Nah, kalimat ini ada yang menafsirkan berbeda dan salah. Penafsiran berbeda dan salah itu seperti apa? Ada yang menafsirkan kalau orang itu ibadahnya sudah sampai tembus ke hati, nek wis sholat wis khusyuk, nek zikir wis khusyuk, itu kan berarti di dalam hati, maka tidak perlu beraktivitas memakai anggota badan. Nah, kalimat ini ada yang menafsirkan secara salah seperti itu, maka dibahas di sini. Bahas. Wa in kana dhahiru mauhuman, walaupun zahirnya kalimat tadi itu mauhuman, disangka lahu untuk Abu Sulaiman. Fa inna Aba Nasr As-Sarraj radhiyallahu an, sesungguhnya Abu Nasr As-Sarraj radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, fassarahu, menafsirkan ini kembalinya kepada menafsirkan perkataan Abu Sulaiman tersebut, ba'da'an hakahu, setelah diceritakan, ba'da'an hakahu, setelah menceritakan kepadanya an Abi Sulaiman, dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Faqala, maka berkatalah Abu Nasr As-Sarraj, wa hadzal ladzi qalahu Abu Sulaiman, dan kalimat ini, perkataan ini, qalahu, yang berkata terhadap kalimat ini Abu Sulaiman, yahtamilu maknayaini, memuat dua makna. Jadi kalimat yang tadi itu yang ditafsirkan banyak orang secara salah, itu sebetulnya memuat dua makna. Nah, ini Abu Nasr As-Sarraj menjelaskan begitu. Ahaduhuma, yang pertama, salah satu dari dua makna tersebut, annahu arada bidzalika,
Sesungguhnya Abu Sulaiman Ad-Darani berkehendak dengan kalimat tadi, istarohatul jawarihi minal mujahadati. Yang dimaksud anggota badan itu sudah enak, itu maksudnya adalah beristirahatnya anggota badan dari ke nemen-nemen ke. Jihad itu kan sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala tenaga dan pikiran. Orang kalau beribadah itu sampai ke dalam hati, maka tidak perlu mengerahkan tenaga dan pikiran yang dipaksa-paksa, katakanlah begitu. Bahasa kita begitu. Orang ngoyo. Karena apa? Karena saat kita itu melakukan amal itu, hati itu nyaman. Hati itu sudah menerima ibadah itu. Jadi tidak ada kontradiksi antara gerakan di anggota badan kita dengan hati kita. Sehingga selaras. Ibaratnya kalau ada mobil jalan, ban 3 itu 3 ban mobil ini 4, katakanlah begitu. Kalau ada salah satu yang macet itu gimana? Berat sekali toh. Ban 4 diajak jalan ke timur, yang satu macet, apalagi 2, apalagi yang macet 3, yang macet 4, ya udah gak jalan. Ini hanya ilustrasi ya. Kita itu melakukan sholat, tapi hati kita, sholat kita itu belum sampai ke hati kita, artinya khusyuknya belum hadir. Itu pasti aras-arasan, males, berat, apa-apa itu terasa berat. Tetapi kalau khusyuk, maka orang itu mengatakan, wah gak sholat itu eman, sholat itu enak. Itu maksudnya seperti itu. Wal mukabadati, dan memaksakan diri, minal a'mali, dari beramal. Idastaghola bihifdzi qalbihi, tatkala seseorang itu menjaga hatinya, wa mura'ati sirrihi, dan memperhatikan sirnya, hatinya, minal khawatiri, dari kerentek khawatir, wal awaiki, dan alangan-alangan atau kebiasaan-kebiasaan al-madmu mati yang tercela, allati tusghilu an dzikrillah, yang tusghilu menyibukkan an dzikrillah, dari Allah Ta'ala, qalbahu, hatinya orang tersebut. Kalau seseorang itu menjaga hatinya dan memperhatikan sirnya, hati kecilnya, dari khawatir-khawatir maupun dari hal-hal yang jelek, maka orang itu hatinya tersibukkan dengan zikir kepada Allah. Oke, ini yang pertama. Makna yang pertama adalah bahwa kalimat Abu Sulaiman Ad-Darani yang mengatakan bahwa kalau amal ibadah sampai ke dalam hati, maka istirahatlah anggota badan, itu maknanya yang pertama seperti itu. Wa yahtamilu aidon, dan kalimat tadi itu juga memuat, wa yahtamilu aidon annahu, sesungguhnya, arada bidzalik, annahu, sesungguhnya menghendaki dengan kalimat tersebut, ayatamakkana, Abu Sulaiman Ad-Darani menghendaki dengan kalimat tersebut ayatamakkana, untuk mengukuhkan minal mujahadati wal a'mali wal ibadati, mengukuhkan kesungguhan, wal a'mali, dan amal-amal, wal ibadati, dan ibadah-ibadah, watasiru watonu, watasiru watonahu, dan jadilah ibadah amal itu tadi menjadi watonahu, menjadi tanah airnya. Maksudnya tanah air itu
ya tempat berdirinya, tempat tinggalnya, tempat nyamannya, ibaratnya gitu. Tanah air kan gitu ya. Orang kalau merantau seperti Pak Arbain gitu, itu sebetulnya lebih nyaman mana toh dengan tinggal di daerahnya sendiri, tanah airnya gitu. Ya, mestinya itu kita lebih nyaman di tanah air kita, tempat. Yang cetha itu kalau jenengan ke luar negeri itu ya tetap merindukan Indonesia. Gampangane ngono. Amal ibadah kalau sudah sampai ke hati, maka itu menjadi kenyamanan. Wayastalidur biha, dan mengambil kelezatan dengan ibadah-ibadah tersebut, biqalbihi, dengan hatinya. Wayajidu halawataha, dan akan menemukan kemanisannya beribadah. Wayaskutu anhu at-ta'abu, dan gugurlah dari orang yang seperti itu at-ta'abu, kelelahan. Wayaskutu anhu at-ta'abu wawajudu wawujudul alami, dan wujudnya kesakitan, allati kana yajiduha qabla dzalik, yang dimana kelelahan, kesakitan itu ditemukan sebelum menjadi waton tadi. Waton maksudnya yang tadi itu menjadi tempat tetapnya, tempat kenyamanannya. Intaha, selesai sudah kalimat Abu Nasr Asy-Syarraj yang membahas tentang bahwa kalau orang ibadahnya sudah sampai ke hati, maka dia beristirahat anggota badannya. Oke, jadi ada dua makna itu. Mengapa kok ini dijelaskan? Karena ada orang-orang yang mempersepsi berbeda. Mempersepsi berbeda bahwa kalau orang itu sudah khusyuk, maka tidak perlu lagi menjalankan ke amal-amal yang bersifat dohiriyah. Nah, itu hubungannya dengan kalam atau hikmah al-hikam yang disebutkan udah agak lama itu ya. La yastaqirul wirda illa jahulun. Tidak meremehkan sebuah wirid kecuali orang-orang yang bodoh. Oke, sekali lagi biar tidak salah paham, wirid itu bukan kita baca istighfar 100 kali itu saja, bukan. Tapi wirid itu adalah setiap amal soleh lillahi ta'ala yang istiqomahkan, yang dilakukan terus menerus berkelanjutan. Ini termasuk istighfar tadi, tapi bukan hanya istighfar tadi. Ini termasuk ngaji malam Selasa kayak seperti ini. Kalau bisa istiqomah terus gitu, itu menjadi namanya wirid juga. Intaha kalamu Abi Nasr wa manahu sahihun, dan maknanya itu sahih, wallahu alam, hanya dan Allah lah yang maha mengetahui. Wabihit taufik, dan dengan Allah lah kita itu memohon pertolongan. Oke, sampai di sini hikmah tentang bahwa tidak meremehkan wirid kecuali orang itu bodoh. Nah, berikutnya ini wurudul imdad bihasabil isti'dad. Ini qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wurudul imdad, datangnya anugerah, bihasabil isti'dad, sesuai dengan kadar kesiapan. Wasyurukul anwari, dan mencorong ini bahasa Jawa ya, dan cahaya yang
yang bersinar. Wasyurukul anwari itu cahaya yang bersinar dengan terang, gitu aja. Ala hasabi sifail asrori, sesuai dengan kadar beningnya hati. Ini dawuhe Syekh Ibnu Athaillah bahwa datangnya anugerah itu sesuai dengan kadar kesiapan, dan padangnya hati, bersinarnya hati itu sesuai dengan kadar beningnya hati. Peparingnya Allah itu zahiran wa batinan. Peparingnya anugerah-anugerah Allah itu bisa bersifat zahiriyah maupun batiniyah, bisa bersifat dunyawiyah maupun ukhrawiyah. Seseorang karena maha kasihnya Allah, maha mengetahuinya Allah, maka Allah memberi anugerah itu sesuai dengan kesiapan orang itu. Bahasa yang lain, Allah itu kalau mau memberi anugerah pada seseorang, pantas enggak dikasih itu. Coba umpamanya sing sakniki contone sing kewetok welo-welo. Kalau ada orang, mohon maaf, kerjanya itu tiap hari di sawah, lalu kemudian pulang ke rumah, kemudian Allah ngasih anugerah welfare. Welfare itu apa? Ya wes kayak anugerah Fortuner. Itu kan enggak siap dia menerima itu malah. Nah, maka persiapkanlah diri. Gampangannya begini. Saat jenengan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lulus skripsi. Kalau jenengan itu ditakdirkan oleh Allah lulus skripsi, pantasnya itu apa? Ya skripsi ini jadi. Gitu loh. Begitu juga saya umpamanya. Kalau saya itu ditakdirkan oleh Allah itu selesai disertasi, ya disertasinya dikerjakan. Disertasinya selesai. Nah, seperti Mas Fauzi. Mas Fauzi itu nggih manteske oleh rezeki dari perdagangan. Ya wis ngono wae. Pak Arba'in manteske dirinya memperoleh anugerah rezeki dari buka tukune gitu. Nah, tutup ya gak ono tuku. Jadi harus kita mempunyai perspektif seperti itu. Jadi kalau Allah itu menghendaki kita itu sukses pada sesuatu, Allah juga menghendaki proses-proses yang harus kita lalui. Karena kita itu tidak tahu apakah sukses atau tidak, maka proses itu kita jalani dengan kesungguhan hati. Agar bisa menjadi sangat sungguh-sungguh, niatilah lillahi ta'ala. Karena apa? Orang itu biasanya bersungguh-sungguh kalau ada yang ngawasi, ada yang merhatikan, ada yang memberikan harapan untuk diberikan hadiah. Itu kan orang sungguh-sungguh. Lah, yang paling tidak bisa ditipu itu sebetulnya Allah. Karena Allah itu selalu memperhatikan kita, selalu akan mengganti apapun yang akan kita kerjakan. Selalu menghukum setiap kesalahan yang kan begitu. Setiap orang itu kadarnya, kalau baik ya dikasih, kalau jelek ya dikasih hukuman atau diampuni, kan begitu. Cuma kesadaran tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita ini kan jarang sekali terjadi. Sehingga kesungguhan-kesungguhan itu ya nek pas ana sing ngawasi wae momen itu. Nek pas butuh wae dadi sungguh-sungguh. Ya pokok pas butuh wae, lagi gak duwe duit kudu ana duit. Wah kerjane habis-habisan gitu. Nah, tapi kalau kita niatnya ada lillahi ta'ala itu tadi, maka kita itu akan bersungguh-sungguh terus.
Nggih. Berarti ini bisa dikatakan teori kepantasan. Lah pantasnya piye gitu. Lah kan kalau muslim itu kan dapatnya ya muslim yang baik dapat muslimah yang baik. Dalam Al-Qur'an kan gimana? Masarul. Tanya ngaji terus, Mas. Sekufu lah ibaratnya kan begitu ya. Sekufu. Orang muslim ya dapat muslim yang baik. Maka kalau ingin istri yang baik ya prosesnya bagaimana? Ya berproseslah menjadi pribadi yang baik. Nah, kalau ini dihubungkan dengan firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak merubah ma sesuatu apapun di kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim sehingga kaum tersebut merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Nah, itu penafsirannya beragam, tapi saya yang sepakat penafsiran yang ini. Kalau orang itu ingin berubah, rubahlah jiwamu. Ma bi anfus, anfus itu nafas, nafas itu jiwa, nafas itu ya lawama, yang biasanya kita bahas itu lawama, mulhima, amarah, lawama, mulhima, mutmainnah. Kalau ingin berubah, rubahlah dari amarah ke mutmainnah. Yang dirubah itu bukan fisiknya dulu yang dirubah, tapi apa yang ada di jiwa ini dirubah. Allah pasti hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Insyaallah gitu. Wasurukul anwari ala hasabi sifail asrori. Nah, mencorongnya hati kalau di sini itu adalah berarti progres menuju ma'rifatullah itu sesuai dengan kadar beningnya hati. Itu kalau hati yang jernih. Imam Ghazali itu kan cetok sekali itu loh. Di hati itu bagaikan kalau ada karat itu menutupi hati itu ya seperti tinta. Begitu kita itu ada kedurhakaan kepada Allah, itu kan tinta satu. Berkali-kali tintanya banyak. Nah, nek wis kebak berarti di atasnya sampai disebut karat. Berarti kan hatinya kan tidak kelihatan bening. Asli hati itu bening gitu. Asli hati itu. Maka sebutannya kan sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa. Nah, dihilangi enggak titik. Hilang lah itu. Maka progres menuju ma'rifatullah itu akan kelihatan. Karena padangnya hati itu pasti akan menyerap cahaya ilmu Allah, ilmu. Dan kita semakin akan mengenal Allah. Wurudul mawaridi, wurudul mawaridi. Datangnya hal-hal yang datang. Al-imdadiyati yang berbangsa anugerah minallahi ta'ala dari Allah. Datangnya anugerah dari Allah ala qalbi abdi untuk hati hamba Allah bikasabil quwwatil istidadiyah, sesuai dengan kadar kekuatan kesiapannya, al majbulati yang diwatakkan fihi di dalam hati.
Maka kalau kadar kekuatan kesiapan kita yang akan diwatakkan atau diberikan oleh Allah itu sesuai kadar kesiapannya. Wa syurukul anwari al yakiniyati, dan mencorongnya atau cemerlangnya cahaya keyakinan ala hasabi sifai sirrihi, sesuai dengan kadar beningnya sir hatinya hamba, min kadari ta'alluqi, dari kekotoran pergantungan kepada selain Allah, bil asari, dengan pengaruh-pengaruh, warrukuni, dan kecondongan, ilal agyari, kepada selain Allah. Jadi anugerah Allah akan diberikan sesuai kadar kekuatan kesiapan, sedangkan kecemerlangan hati yang berhubungan dengan keyakinan, kalau tadi saya menyebut kemakrifatan, itu sesuai dengan kadar beningnya hati dari kotoran pergantungan kepada selain Allah, menggantungkan diri kepada selain Allah. Contoh menggantungkan diri kepada selain Allah, kalau yang ekstrim ya, yang ekstrim itu mudah dicontohkan. Saat seseorang itu menggantungkan diri pada tuyul. Ini kan ekstrim, contoh yang paling gampang ini, karena memang abstrak. Ya, yang lebih sangat abstrak itu menggantungkan diri pada uang itu abstrak. Tapi kalau ada orang itu kok menggantungkan diri pada selain Allah, seperti dukun, perdukunan yang menghasilkan tuyul, pesugihan dan lain-lain itu, nah itu berarti kita ta'alluq, bergantung kepada selain Allah. Jadi bergantung itu harus kepada Allah. Kita harus meyakini kenyang itu yang ngasih kan Gusti Allah toh. Nggih. Bukan makanan toh. Nah, bergantung pada makanan untuk kekuatan tubuh itu juga nggak boleh. Ini semakin abstrak yang saya jelaskan. Bergantungnya harus pada Allah. Maka kita itu diajarkan oleh Rasulullah, alhamdulillahilladzi at'amana, arti segala puji bagi Allah yang telah memberikan at'am, makanan itu. Begitu juga kita bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana. Berarti semua itu dari Allah. Maka pergantungan-pergantungan yang seperti makanan, tidur agar tetap sehat gitu. Ya seperti berobat, itu adalah sarana yang diciptakan oleh Allah, mudahnya begitu. Sarana yang diciptakan oleh Allah yang kita gunakan untuk bergantung kepada Allah. Jadi harus dibangun sebuah proses berpikir yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, beningnya hati itu juga terhindar dari kecondongan. Ini lebih halus lagi. Condong kepada selain Allah, kepada al-aghyar. Kalau yang aghyar itu selain Allah. Contoh, ya lebih semangat bersedekah karena diumumkan. Contoh itu seperti itu. Lebih semangat beribadah karena ada calon mertua. Pokoknya begitu. Itu kecondongan. Hal-hal seperti ini menurut saya perlu dibangun satu pola berpikir. Pola berpikir itu dihasilkan dari informasi-informasi
Informasi-informasi itu dihasilkan dari yang ngaji diantaranya. Yang kedua, agar semakin kuat ya memang diuji cobakan. Ya uji coba itu biasanya enggak kita uji cobakan pun kita selalu dikasih pelajaran oleh Allah. Selalu seperti itu. Karena Allah Rabbul Alamin, Allah Maha Pendidik. Bahkan berkali-kali ya saya sampaikan, namanya karomah yang diberikan oleh Allah pada seorang wali saja itu adalah pendidikan. Apalagi kayak kita seperti ini, itu pendidikannya banyak sekali. Nah, pola berpikir yang dibentuk oleh banyaknya informasi ini karena datang dari ngaji, baca maupun dari pemikiran, pengalaman hidup kita. Nah, ini memang harus dirumuskan. Kalau tidak dirumuskan, ya seringkali ya lewat semua. Ngaji ya lewat, pengalaman hidup ya lewat. Lewat itu maksudnya tidak ada bekasan. Cara mengontrol itu, ibaratnya kalau orang ada air seperti Zamiluni, Zam-Zam itu. Zam-Zam itu kan disebut Zam-Zam karena di air itu sumber keluar lalu dikumpulkan itu maksudnya. Dikasih, kalau bahasa Jawa itu dikasih apa galengan. Galengan ya gak pas sawah wong sakmun. Ya dihadang itu. Itu segampangannya begini. Agar mengikat itu semua, mengikat apa yang saya sampaikan tadi tentang pola berpikir, sumbernya dari informasi, dari pengalaman, dari ngaji, dari baca itu, agar kita mampu mengikat itu menjadi satu pelajaran, itu memang wiritan kalau menurut saya. Wiritan bagaimana? Ya itu tadi, seperti istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, nah Muhammadur Rasulullah 1 kali. Itu mengikat. Kalau kita betul-betul melakukan itu lillahi ta'ala, ya Allah, saya ingin menjadi hambamu yang lebih baik, maka berikanlah, anugerahkanlah kepada saya, kepada hambamu ini ilmu, pengetahuan yang bisa mengarahkan ke sana, ke menjadi hamba yang lebih baik. Itu nanti pelajaran-pelajaran itu semakin lama akan semakin terasa. Pelajaran itu hampir tidak pernah tidak ada, selalu ada. Ya karena tidak diperhatikan saja. Hampir sama. Allah itu tidak pernah tidak hadir. Yang tidak hadir, yang sering tidak hadir itu adalah hati kita. Itu hampir sama dengan itu. Pelajaran itu juga ada terus. Itu Bapak-bapak dan saudara-saudara malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Monggo kita diskusikan lagi. Sebelumnya kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.